Hai, Shalom, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message, pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat selalu. Minggu ini saya ingin membawa satu tema dengan judul The Power of Repentance, kekuatan dari suatu pertobatan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dikatakan demikian: Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah saudara, ayat ini dikatakan mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat. Ayat ini berarti dimulai dengan dari kitanya terlebih dahulu yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan Allah yang mendekatkan diri kepada kita. Nah mungkin saudara bertanya, loh kok kita yang mendekatkan diri, bukannya harusnya Tuhan yang mendekatkan diri kepada kita karena kita orang yang lemah penuh dengan dosa. Betul saudara, tetapi perhatikan bahwa konteks daripada Yakobus ini, kitab ini dituliskan untuk orang-orang percaya, ya, untuk gereja Tuhan. Jadi ini dikhususkan untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, bukan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi orang yang sudah mengenal Tuhan jelas pasti bahwa dari kitanya terlebih dahulu harus mendekatkan diri kepada Allah. Barulah Allah mendekatkan diri kepada kita. Dari inisiatif kita terlebih dahulu yang sudah mengenal kebenaran, yang sudah mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Ada dua kunci utama kalau kita berbicara tentang pertobatan. Yang pertama adalah self-awareness, atau artinya kesadaran diri. Dan yang kedua adalah tindakan. Jadi yang pertama adalah self-awareness, menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan yang kedua adalah tindakan kita, apa yang kita lakukan. Self-awareness dan action ini kita bisa ambil dari dua cerita di Alkitab, yaitu anak yang terhilang dan Zakheus. Nah kita akan mulai dari anak yang terhilang dahulu di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, mulai dari ayat yang ke-11. Saudara tahulah cerita anak yang terhilang. Mungkin saudara sudah mendengar ratusan kali. Tapi saya hanya membaca dari beberapa ayat yang penting. Yang pertama di ayat yang ke-17. Karena di ayat yang ke-17 ketika anaknya pergi memfoya-foyakan, menghabiskan uang harta daripada yang Bapa berikan kepada dia. Dan setelah itu dia jatuh miskin. Dan dia bekerja memberi makan kepada babi. Perhatikan ayat yang ke-17, dia berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, saudara, ayat yang ke-17 di sini, lalu ia menyadari keadaannya. Yang hal yang pertama kita tahu kalau bicara tentang pertobatan, pertama kita harus menyadari terlebih dahulu. Oh, indahnya berada di rumah Bapa. Anak ini baru menyadari ketika dia tidak bisa makan, bahkan dia harus makan dari makanannya babi, saudara. Self-awareness, saudara. Dan yang kedua, kita lihat apa yang dia lakukan setelah itu, tindakan di dalam ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, di sini dikatakan dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Dan perhatikan, hal yang luar biasa terjadi dari suatu pertobatan. This is the power of repentance. Kita lihat saudara di ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Perhatikan, ternyata bapaknya itu selama ini tidak mencari anak yang terhilang itu. Dia tidak cari keliling di mana anak, tidak. Dia tetap melakukan kegiatan dan aktivitas dia. Tetapi apa yang membuat bapaknya itu sampai melihat dan berlari dan sampai merangkul dan mencium ketika dia melihat anaknya dari jauh datang menghampiri dia. Mendekatkanlah diri kepada Allah, maka Allah akan mendekatkan diri kepadamu. Ketika bapaknya melihat anaknya dari jauh, di sini dikatakan ayat yang ke-20, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan bukan hanya hati tergerak, dia berlari menghampiri anaknya, saudara. Ada suatu tindakan dari anaknya terlebih dahulu, barulah bapaknya menghampiri dia, merangkul dan mencium dia. There's a power in repentance, saudara. Ada suatu kuasa dari pertobatan. Nah, poin yang kedua lagi, cerita yang kedua, saudara, diambil daripada Zakheus. Zakheus, saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-19 mulai dari ayat yang pertama. Nah, saudara, kita tahu cerita Zakheus. Zakheus adalah orang yang sangat kaya, karena dikatakan bahwa dia ini adalah orang yang sangat kaya dan kepala pemungut cukai. Bukan hanya pemungut cukai, tetapi kepalanya, saudara, bosnya, saudara. Nah, dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Nah saudara, dia berusaha untuk melihat Yesus. Yesus itu seperti apa sih? Yesus itu seperti apa yang orang... Nah, berarti dia sudah mendengar tentang Yesus. Dan dia sudah menyadari bahwa ternyata Yesus ini membuat gempar suatu kota. Nah saudara, menurut pendapat saya, saudara, kenapa sampai Zakheus ingin mengetahui siapa Yesus itu?
Karena saudara harus tahu, Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dan saudara tahu, salah satu murid Yesus, Matius, saudara tahu dia adalah apa? Pemungut cukai. Jadi saya percaya persis bahwa Matius itu adalah anak buahnya daripada Zakheus. Dan mungkin Zakheus mendengar berita bahwa tiba-tiba Matius itu meninggalkan jabatannya yang sangat-sangat bisa memberikan dia kekayaan yang luar biasa. Kok bisa ada seorang anak buah saya yang begitu harusnya dia jabatannya bagus dan kaya, bisa meninggalkan semuanya untuk mengikuti seorang ini yang bernama Yesus. Dan itulah yang membuat dia sadar berarti Yesus ini mempunyai suatu pengaruh yang luar biasa sehingga bisa membuat anak buah dia yang namanya Matius bisa meninggalkan jabatan dia untuk pergi menjadi murid Yesus. Dan itulah yang membuat Zakheus penasaran ingin mengenal Yesus itu siapa. Jadi saudara, yang pertama di sini Zakheus menyadari terlebih dahulu bahwa dia ingin tahu siapa itu Yesus, saudara. Self awareness dia, karena dia bisa membuat Matius mengikut menjadi muridnya Yesus. Nah yang kedua actionnya pada saudara tahu ceritanya, dia itu pendek, dia nggak bisa, badannya kecil. Kemudian dia menaik pohon untuk mencari Yesus dan Yesus melihat dia. Dan Yesus berkata, Zakheus, aku ingin ke rumahmu. Dan kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7 perhatikan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah saudara, Zakheus sadar dia orang yang berdosa. Kenapa? Karena dia tahu jabatan dia adalah jabatan yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena dia memungut cukai, bukan hanya sekadar memungut pajak, tapi dia memeras, saudara. Jadi dia tahu persis bahwa orang-orang membenci dia. Jadi ketika Yesus mau datang ke rumah dia, orang-orang pada mungkin bersungut-sungut. Karena si Zakheus ini adalah seorang pemeras, saudara. Tapi perhatikan, dia menerima Yesus dengan sukacita. Self-awareness dia menyadari, saudara, bahwa dia orang berdosa, tetapi orang seperti Yesus mau datang ke rumah dia. Dan perhatikan, poin yang kedua, pertobatan, saudara. Sudah self-awareness dan pertobatan ini kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah saudara, ketika dia menyadari self-awareness bahwa dia adalah yang berdosa, dia bertobat, saudara. Dan bertobat bukan hanya bertobat, tapi dia melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Apa saudara? Dia mengembalikan apa yang dia telah peras, saudara. Dan saudara lihat apa yang di ayat yang 9, apa yang Yesus katakan kepada Zakheus ketika dia melakukan perbuatan itu. Dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dia tidak berkata keselamatan terjadi atas Zakheus, tapi dikatakan terjadi atas rumah ini. Berarti seluruh rumah Zakheus, saudara, istrinya, anak-anaknya mengalami keselamatan. Jadi saudara, there is a power in repentance. Ada suatu kuasa dari suatu pertobatan. Para suami-suami, bertobatlah demi rumah tanggamu, demi istrimu dan anak-anakmu. Ketika kita bertobat, saudara, kita mendatangkan keselamatan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga kita. Dan dimulai dengan ketika kita mengambil keputusan untuk melangkah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan diri kepada kita. Semoga pesan Rabu ini bisa menjadi berkat buat saudara. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.